Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi dan jawaban pertanyaan ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Novita Dwi Puspitaningrum dengan NIM 2302114741. Anggota kelompok yang kedua adalah Nofisah Wardati dengan NIM 2302114739. Dan yang terakhir adalah Yesi Kusuma Wardani dengan NIM 2302114762. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 3 kasus yang terjadi di pembelajaran. Kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kelompok kami diskusikan. Yang pertama tentang kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Kemudian pertanyaannya, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, peserta didik telah memperoleh pemahaman melalui pengalaman langsung, melalui penggunaan langkah pengerjaan soal yang diberikan guru pada saat percobaan pertama di kelas. Nah, pemahaman yang telah diperoleh berdasarkan pengalaman selanjutnya digunakan peserta didik dalam menjawab soal pada percobaan kedua. Pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Kemudian elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, metode tersebut dapat diterapkan untuk soal-soal yang sistem pengerjaannya sistematis. Adapun teori belajar yang sesuai dengan kasus tersebut adalah teori behavioristik, di mana terdapat pembiasaan yang terjadi karena adanya stimulus. Metode yang digunakan adalah metode pengulangan atau metode drill. Lanjut ke kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, hal-hal yang dapat dilakukan Rina yang pertama yaitu melakukan penguatan nama dan bentuk angka terlebih dahulu. Yang kedua, dengan cara mengajarkan urutan bilangan dengan menggunakan jari atau benda konkret lainnya. Kemudian, ketika peserta didik sudah memahami urutan bilangan, guru dapat mengajak peserta didik untuk berlatih menghitung benda-benda yang ada di sekitar. Dan yang terakhir yaitu mengkombinasikan pembelajaran dengan permainan. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut teori Piaget, pada usia 7-11 tahun, peserta didik ini masuk ke dalam tahap perkembangan operasional konkret, yang mana pada tahap ini, peserta didik sudah mampu menggunakan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang konkret yang masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera.
Maka dari itu, seperti yang sudah dijelaskan pada nomor 1, kami menyarankan guru untuk menggunakan berbagai media dalam membantu guru ketika mengajarkan konsep berhitung. Media dapat menjadi sebuah jembatan atau visualisasi untuk menggambarkan konsep abstrak. Harapannya agar peserta didik lebih mampu memahami matematika dengan penerimaan yang bersifat nyata. Untuk kasus yang ketiga yaitu, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan perhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan langkah yang dilakukan guru tersebut sudah tepat. Karena guru tersebut sudah menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, yaitu mengajarkan materi teks deskripsi dengan menggunakan contoh teks deskripsi yang berkaitan dengan pantai dan makanan khas di Bali. Mengingat guru tersebut mengajar di sekolah daerah Bali, memberikan contoh teks deskripsi yang sesuai dengan kondisi sekitar peserta didik merupakan salah satu cara untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan guru tersebut yaitu pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang dari peserta didiknya, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan budaya setempat. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, atau bisa juga menggunakan konsep CRT, Culturally Relevant Teaching. Teori belajar yang sesuai dengan kasus ini menurut kami yaitu teori belajar konstruktivisme, karena di mana peserta didik memiliki kemampuan untuk mengekstrak ilmu peserta didik sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.